Banjir lahar hujan Gunung Semeru menerjang sejumlah rumah warga di Lumajang, Jawa Timur. Warga mengungsi sambil membawa hewan ternak mereka. Dua desa di Kecamatan Betong Ateh Banggala, Nagan Raya Aceh hilang usai diterjang banjir bandang. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berjanji akan mencabut izin pengelolaan hutan terhadap 20 perusahaan yang diduga jadi penyebab banjir dan longsor di Sumatera. Namun pencabutan izin menunggu persetujuan Presiden Prabowo. Halo, selamat pagi. Sampai Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Sabtu 6 Desember 2025. Bersama saya Adisti Larasati. Dan saya Bremana Tenaya. Tentunya Saudara dan juga Adisti, kita akan update terus informasi terkait dengan bencana yang terjadi di Sumatera nanti. Karena memang sejak tanggal 24 sampai dengan sekarang, atau mungkin sudah lebih dari 11 hari ya, 12 hari, ini jumlah korban masih terus bertambah. Terakhir dari BNPB ini datanya mencapai 883 orang meninggal dunia, 500 lebih masih hilang, dan tentunya masih banyak masyarakat yang hingga saat ini membutuhkan bantuan, terutama bagi mereka yang selamat seperti itu. Nah, itu dia menjadi keprihatinan kita bersama dan juga tentu saja menjadi perhatian bagi pemerintah pusat, karena seperti yang dikatakan bahwa memang dalam bencana yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat dan juga Provinsi Aceh ini masih banyak warga yang kemudian terdampak dari banjir dan juga longsor ini masih membutuhkan bantuan, utamanya untuk kaum rentan, Saudara. Ibu hamil, kemudian juga ada balita, kemudian juga ada lansia begitu ya. Kalau balita biasanya adalah yang diperlukan popok bayi, kemudian ada susu. Saya tidak bisa membayangkan begitu ya, karena memang tenda-tenda darurat ini tidak mumpuni begitu ya, hanya beralaskan terpal begitu ya. Ketika saat ini musim hujan, mereka kehujanan, harus kedinginan begitu. Belum lagi mereka sudah mulai merasakan terserang penyakit begitu ya. Penyakit demam, kemudian influenza, penyakit kulit, karena memang kurang sekali pasokan air bersih yang masih belum merata sampai saat ini. Saja kita berharap pemerintah pusat bisa segera mendistribusikan bantuan, utamanya pasokan air bersih kepada warga yang terdampak dan juga wilayah-wilayah yang terisolasi. Warga, bantu warga juga tentu saja ini kita bisa membantu dalam bentuk dana dan juga bantuan kemanusiaan lainnya pastinya ya, bisa meringankan bagi beban mereka semua. Ya, tapi Saudara, sebelum kita nanti update dari Sumatera, kita akan ke informasi pertama dulu di pagi hari ini. Ada sebuah ruko yang digunakan sebagai warung nasi di Cianjur, Jawa Barat terbakar. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas. Pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api selama 1 jam dengan mengerahkan 5 unit mobil pemadam. Diduga api berasal dari tabung LPG yang bocor dan menyambar kompor yang menyala. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Banjir lahar hujan Gunung Semeru menerjang sejumlah rumah warga di Lumajang, Jawa Timur. Pada Jumat siang, warga mengungsi sambil membawa hewan ternak mereka. Warga Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Lumajang dikejutkan dengan datangnya banjir lahar hujan ke rumah mereka.
Karena takut, warga mengungsi ke atas gunung dengan membawa serta hewan ternak mereka. Evakuasi kambing bolo, evakuasi kambing. Evakuasi kambingnya Pak Soehar bolo, evakuasi. Banjir lahar Semeru juga menutup akses jembatan Besukobokan, jembatan penghubung Kabupaten Lumajang, Malang ini tertutup debu vulkanik. Bahkan sebuah mobil macet dan tertutup debu vulkanik saat melintasi jembatan tersebut. Bencana hidrometeorologi di Aceh terus menimbulkan duka. Jumat petang, tim gabungan menemukan satu korban anak balita di Aceh Utara. Tim gabungan PMI Aceh dan masyarakat menemukan anak balita berusia 1 tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang di belakang rumah neneknya di Gampong Gedumbak, Langkahan pada Jumat petang. Data Pos Komando Tanggap Darurat mencatat bencana ini berdampak pada 1,4 juta jiwa dengan 371 orang meninggal dan 174 orang meninggal dunia. Lebih dari 780 ribu pengungsi saat ini tinggal di 800 lokasi pengungsian. Sementara ribuan rumah, fasilitas umum, jalan, dan jembatan mengalami kerusakan parah. Kami ketahui ini sudah beberapa orang yang sudah ditemukan di Desa Gedumbak, dan pada sore hari ini hampir menjelang maghrib, alhamdulillah kita temukan satu lagi, seorang balita, satu umurnya sekitar 1,6 atas nama Arifa Kanza, tepatnya pas di belakang rumah neneknya. Di penemuan sebelumnya beberapa hari yang lalu itu ditemukan neneknya juga setelah air surut. Ya, ini kemana aja nanti rencana kita akan lakukan penyisiran lagi, Bang? Untuk penyisiran selanjutnya masih di daerah Gedumbak. Bila ada informasi lagi yang ada lokasi-lokasi yang dicurigai untuk terdapat jenazah. Hingga Jumat malam, Saudara, Kecamatan Kuala Simpang, Aceh Tamiang belum teraliri listrik pasca bencana banjir bandang terjadi. Kecamatan Kuala Simpang pun seolah menjadi kota mati di malam hari. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV, Dipo Nur Bahagia dan juru kamera Heri Ardi langsung dari Provinsi Aceh. Saudara, seperti kota mati, ini adalah situasi di Kabupaten Aceh Tamiang pada saat malam hari. Bisa dilihat ya, sumber penerangan hanya berasal dari kendaraan-kendaraan yang melintas. Sementara untuk listrik dan lampu jalan tidak terlihat sama sekali. Artinya selain air bersih dan juga makanan yang kemudian harus diperhatikan oleh pemerintah adalah soal sumber listrik yang kemudian seharusnya ada pada malam hari, setidaknya di Aceh Tamiang. Saya akan coba berbincang dengan beberapa orang yang ada di sini. Motornya mau Pak? Iya, Bang. Pak, izin tanya, kalau malam ini memang nggak ada lampu di sini? Di Aceh Tamiang? Di Kuala Simpang belum. Di mana? Di Kuala Simpang belum. Di Kecamatan Kuala Simpang belum? Belum. Sebagian Karang Baru udah mulai tadi dihidupkan. Karang Baru sebelah sana ya berarti ya? Sebelah sana Karang Baru. Tapi di Kuala Simpang malam seperti ini? Iya, malam sampai. Pencahayaan hanya dari mobil ya? Iya, sama motor yang melintas ya? Kadang pun jam 12 malam udah nggak ada lagi, Bang. 12 malam Itu udah sama kosong. sekali tidak ada. Tidak ada orang dah. Abang tinggal di mana? Di Karang Baru. Oh, di Karang Baru, karena ada cahaya di situ ya? Oke, baik. Ini motornya mogok ya? Iya. Oke. Pak, kami dekat sini, Simpang 3 Kejadian dekat puncaknya. Siap, baik. Makasih ya Bang ya? Iya. Oke. Itu tadi saudara, saya mendapatkan konfirmasi bahwa betul di Kecamatan Kuala Simpang ini sama sekali belum ada aliran listrik, dan ini menjadi perhatian dan tentunya harus menjadi fokus agar situasi malam di Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya di Kecamatan Kuala Simpang ini dapat hidup dan tidak seperti kota mati. Saya Dipo Nur Bahagia dan juga juru kamera Heri Ardi melaporkan secara langsung dari Provinsi Aceh. Dua desa di Kecamatan Buton Ateh, Banggala, Nagan Raya, Aceh hilang usai diterjang banjir bandang. Dari dua desa yang diterjang banjir bandang, hanya beberapa bangunan saja yang tersisa.
Dari video ini saudara nampak hanya beberapa bangunan saja yang tersisa. Selain merusak bangunan, sejumlah infrastruktur, salah satunya jembatan Krueng Betong Banggala, akses penghubung Nagan Raya Aceh Tengah putus diterjang banjir. Saat ini warga bertahan di sejumlah posko yang didirikan secara swadaya dan berharap bantuan segera datang. Pasalnya hanya pakaian di badan dan beberapa perlengkapan saja yang bisa diselamatkan saat banjir bandang datang. BPBD setempat mengungkapkan 1 orang meninggal di mana sekitar 781 kakak atau 2.156 jiwa terdampak dan mengakibatkan lebih dari 300 rumah rusak di 4 desa di Nagan Raya. Alhamdulillah kalau untuk rumah saya sendiri sama mertua masih aman karena kondisi kami pas di tengah-tengah. Cuman tetangga semua sebelah udah habis semua kampung, Bang. Udah habis semua. Apa saja Bang selain rumah? Ada juga Honda sana, berserak semua. Sekolah ada di situ Bang? Sekolah SMP hancur, Bang. SMP. SD hancur. Masjid? Masjid alhamdulillah satu lagi bawa suat. Pas di lokasi rumah kami juga. Masih selamat Bang? Masih selamat, satu lagi itu masjid Pak. Itu sebelah sana. Kalau sebelah sini inilah tinggal belum pokok Pak. Lain dah nggak ada Pak. Bang, dengan kondisi seperti ini apa yang sangat diharapkan oleh masyarakat Betong ini? Kalau untuk masyarakat Betong inilah, yang pertama akses jalan Pak. Akses jalan untuk supaya bisa melintasi semua. Selain itu itulah tadi pangan, beras, apa segala macam lagi. Saudara, imbas banjir, kelangkaan BBM terjadi di kota Langsa, Aceh. Warga harus menginap di SPBU demi mendapatkan BBM. Antrian panjang kendaraan hingga 1 km terjadi di SPBU Jalan Ahmad Yani, Kota Langsa. Warga mengantre berjam-jam, bahkan hingga menginap semalaman demi mendapatkan pasokan BBM. Warga mengaku kelangkaan BBM terjadi pasca banjir dan juga longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mulai sebelum maghrib lah. Sampai sekarang baruan. Berarti nginep sini? Ya, nginep di sini. Ya rombongan inilah semua. Ya, karena kemacetan inilah, karena banjir, kondisi. Baru minyak tadi malam jam 3 baru nyampe. Sudah 11 hari ribuan rumah warga di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat tergenang air. Sejumlah warga pun mulai sakit. Posko Kesehatan mencatat warga yang berkunjung terus naik. Informasinya sesaat lagi. Saya Distila Rasati masih menemani Anda dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Basarnas menyusuri sungai di Biren, Aceh untuk mencari warga yang masih hilang di kawasan Sungai Pesangan. Tim SAR mengecek setiap sudut sungai untuk memastikan apakah masih ada korban di bantaran Sungai Pesangan. Tim SAR masih akan terus mencari sesuai dengan laporan kehilangan warga setempat. Ini kita melakukan pencarian korban hilang ya Pak. Kita terima informasi dari masyarakat nih ada 1 orang hilang. Kebetulan hari ini kita lakukan, kemarin kita Jumat juga sudah berada di sini juga, tapi kemarin kita evakuasi yang urgen dulu kan. Dan saat ini melakukan pencarian orang hilang, mungkin kita akan susuri sampai ke sana. Saudara, banjir yang melanda wilayah Pesangan, Kabupaten Biren, Aceh juga berdampak serius pada pelayanan kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah Pesangan Raya membuka posko khusus penanganan korban walau masih terbatas oksigen dan listrik padam. Obat-obatan yang tersedia di RSUD Pesangan Biren sempat terendam banjir. Namun untuk tetap bisa melayani warga, petugas rumah sakit memilih obat-obatan yang masih bisa dibersihkan dan mencucinya dengan air bersih. Namun pelayanan rumah sakit masih terkendala dengan listrik yang mati total. Kebutuhan mendesak adalah suplai oksigen dan lampu penerangan. Belum
Dibantu pelayanan kesehatan, ya, rumah bisa diganti, semua bisa diganti, tapi kalau orang nggak bisa diganti, minimal ada usaha kita, ya, itu yang perlu bagi kita. Apa yang paling diperlukan saat ini, Pak? Semua kita oksigen perlu, ya, yang dibantukan yang kayak gini, obat-obat emergensi. Sejak pagi hingga malam, saudara, listrik padam di RSUD Dr. Fauziah Biren sehingga mengalami kendala pelayanan. BBM untuk genset juga sudah mulai menipis. Sementara tak sedikit pengungsi dari Bener Meriah dirawat di sana. Pasien sempat menunggu lama di IGD karena penuhnya ruang rawat inap. Karena dari Bener Meriah kemarin di rumah sakit Puskesmas kekurangan obat ada tapi kekurangan sehingga saya tidak bisa berobat dan akses jalan terputus sehingga lambat saya datang kemari. Baru hari ini saya datang kemari dan saya dipangku oleh orang, dipotong. Ya. Berarti lewat tali penyeberangan itu juga? Lewat tali penyeberangan, di situ saya dimasukkan langsung. 8 orang angkat saya karena saya nggak bisa lagi bergerak. Ini listrik mati atau hidup Kak di sini? Kadang-kadang mati, kadang-kadang pakai mesin. Lokasi rumah Kakak banjir juga? Banjir, tapi nggak masuk. Tapi sempat ngungsi Kak? Ngungsi, nggak bisa tidur. Ini dirawat kapan nih Kak Ayah? Udah 3 malam. Belum adanya pasokan listrik pasca banjir dan juga longsor membuat aktivitas warga di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terganggu. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV, Reza Pratama dan juru kamera Abdul Rohim dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Baik saudara, sejumlah rumah di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam ini memang hingga saat ini listrik belum bisa dirasakan kembali manfaatnya oleh sejumlah warga yang terdampak banjir bandang. Walaupun memang rumahnya tidak terdampak langsung oleh banjir bandang, namun karena tiang listrik yang rusak begitu oleh banjir bandang ini, listrik di sejumlah rumah warga ini masih belum bisa teralirin. Saya akan mengajak Anda ke salah satu rumah. Ini kondisinya seperti ini, saudara. Memang belum ada penerangan dari listrik. Bisa Anda lihat, lampu memang mati begitu ya, belum bisa menyala karena memang tidak ada listrik. Yang bisa saya lihat di sini penerangannya hanya menggunakan lilin begitu ya. Nah, atau bisa dikatakan ini lampu dama begitu. Mengajak Anda untuk berbincang bersama Ibu. Dan Ibu siapa, Bu? Bu Wetra Yunardi. Ibu Wetra Yunardi, Bu, ini kan listrik belum menyala, Bu ya? Iya. Berarti sehari-hari memang tadi menggunakan lilin ini, Bu ya? Iya, lampu minyak gitu. Misalnya anak-anak senja ini mengaji kan, baca Al-Quran. Terus listrik tengah terganggu rasanya, nggak ada lampu. Nah, untuk anak-anak mengaji, Bu, mungkin penerangan seperti apa, Bu? Kayak lampu minyak tuh di belakang tuh. Ada berapa lampu minyak, Bu? Satu aja cuman. Satu aja. Selain pakai lampu minyak, pakai apa lagi, Bu, penerangan? Pakai center cas. Untuk aktivitas lainnya yang terganggu karena tidak ada listrik, mungkin apa lagi sih, Bu? Mau anak belajar payah, nggak ada penerangan begitu. Membuat PR anak payah juga. Belajar tuh sekolah payah juga kan, rumah sekolahnya udah rusak gitu. Nggak ada sekolah lagi, udah roboh. Bantuannya saluran air ke sawah, penerangan listrik itu, ke rumah sekolah agar anak-anak bisa sekolah lagi kembali gitu. Baik, Ibu, terima kasih waktunya. Semoga ada solusi yang terbaik dari pemerintah untuk kondisi warga di sini seperti saat ini, Bu ya. Terima kasih, Ibu. Ya baik, itu tadi saudara memang yang banyak sekali aktivitas yang dilakukan memerlukan listrik begitu ya, terutama tadi yang Ibu sampaikan bahwa untuk mengaji kemudian untuk belajar ini memang sangat terbatas. Ibu hanya memiliki satu buah lampu minyak begitu dan juga senter yang harus dicas begitu ya. Hingga saat ini memang pihak
PLN masih belum bisa memperbaiki begitu ya, dikarenakan mungkin ada terkendala begitu hingga saat ini. Memang ada genset yang diberikan kepada warga namun terbatas begitu ya. Reza Pratama, Abdur Rahim, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Saudara Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengklaim pasokan listrik di wilayah terdampak banjir di Sumatera Utara, khususnya Tapanuli Tengah, sudah hampir normal. Bahlil bilang listrik di Tapanuli Tengah sudah berjalan 80%. Begitu juga BBM sudah tersalurkan lebih dari 50%. Dan LPG yang mulai bisa dinikmati warga kembali. Begitupun di Sumatera Utara. Saya nginap di Tapteng, di Sibolga, dan juga kami mengunjungi Tapsel. Ketika kemarin belum kami ke sana, listrik masih mati. Kemudian BBM antriannya panjang, bahkan LPG terancam habis. Kami izin melaporkan Bapak Presiden, baru tadi kami menelpon Bupati Tapteng. Alhamdulillah listrik sudah berjalan 80%, kemudian BBM sudah terurai 60%, dan LPG juga sudah mulai berjalan. Sudah 11 hari ribuan rumah warga di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat tergenang air. Sejumlah warga pun mulai mengalami sakit. Posko Kesehatan mencatat warga yang berkunjung terus mengalami kenaikan. Air masih merendam sebagian besar wilayah Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Sebagian warga korban banjir terpaksa mengungsi dan tinggal di sejumlah posko-posko yang dibuat pemerintah dan warga. Akibat terlalu lama terpapar air banjir, warga pun mulai sakit, mulai dari gatal-gatal, kutu air, masuk angin, hingga diare. Posko Kesehatan Tanjung Pura mencatat setiap harinya lebih dari 100 warga korban banjir datang berobat. Belum surutnya banjir di Tanjung Pura disebabkan jebolnya sejumlah tanggul. Sementara upaya perbaikan masih tertahan karena air masih cukup tinggi untuk dilalui alat berat. Masuk angin, muntah-muntah. Bapaknya juga kaki membusuk. Orang apotik aja yang nggak terendam kali juga masuk angin. Anak saya tuh di atas, belum turun-turun. Obat-obatan memang semalam dapat cuma antangin. Nggak ada yang berat-berat. Kalau bisa ya obat-obatan. Keluhannya itu gatal, ada demam, ya kan, batuk pilek. Rata-rata itu gatal. Luka kena kaca. Kan sebagian warga kita kan tidak pakai sandal. Sebagian juga ada kena luka kaca lah. Biasa kita langsung tangani lah di sini. Untuk stok obat kita gimana, Bu? Stok obat kita dibantu dari kita minta dari Dinas Kesehatan Langkat dan dibantu oleh teman-teman rekan-rekan Ikatan Kesehatan Dokter yang ada di Sumatera Utara. Bagaimana situasi di pagi hari ini kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Dedi Zulkifli di Tanjung Pura, Sumatera Utara. Selamat pagi, Dedi. Dedi, bagaimana Anda bisa gambarkan situasi pagi hari ini di sana? Apakah air sudah mulai berangsur surut atau sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda untuk surut, Dedi? Ya, terima kasih Sisi. Selamat pagi saudara. Proses saat ini kondisi di Tanjung Pura memang masih banjir. Namun dari sore kemarin sampai pagi tadi mulai berangsur surut. Namun begitu kondisi banjir yang ada di Tanjung Pura masih tetap menggenangi air di beberapa rumah. Nah, proses dan keadaan ini diperkirakan masih beberapa hari lagi karena yang dibutuhkan oleh masyarakat juga di Tanjung Pura untuk benar-benar memang banjir untuk kering, dibutuhkan adalah perbaikan tanggul. Dan di sini kerusakan tanggul yang ada di tepian Sungai Batang Serangan itu tidak hanya ada satu titik, namun juga ada beberapa titik. Warga juga berharap agar pemerintah segera mungkin untuk memperbaiki tanggul agar aktivitas yang selama ini lumpuh yang ada di Tanjung Pura bisa berlanjut lagi, Adisti.
Oke, jadi perbaikan tanggul diharapkan bisa dilakukan segera oleh pemerintah kabupaten di sana. Dedi, ini kan lebih dari 10 hari ya, warga sudah tergenang banjir, warga sudah juga mulai mengeluhkan berbagai macam penyakit. Bagaimana dengan penanganan kesehatan di sana, termasuk juga pasokan obat-obatan dan juga tenaga medis di sana? Ya, Disti ya, saudara. Proses yang ada banjir yang terjadi di Tanjung Pura ini dia bersifat sangat meluas, Disti. Dalam hal ini banjir tersebut menggenangi banyak wilayah. Pemerintah setempat hanya bisa membangun beberapa posko yang ada di pinggiran. Hal inilah yang menjadi kendala karena beberapa masyarakat yang masih bertahan di sekitar lokasi tidak bisa mendekat ke arah posko utama. Dalam hal ini memang dibutuhkan peran cepat dari pemerintah sendiri untuk bisa mengantar ke beberapa titik posko yang memang cukup jauh karena hampir seluruhnya itu digenangin oleh air, Adisti. Lalu bagaimana dengan pasokan obat-obatan di sana? Apakah masih kekurangan atau seperti apa? Seperti yang kemarin kami coba tanyakan oleh pihak kesehatan yang ada di posko kesehatan di sana, untuk obat-obatan tidak masalah. Dari pemerintah daerah juga kadang mendapat dukungan dari dokter-dokter yang ada di sekitar Langkat maupun dari Kota Medan. Untuk obat-obatan sendiri yang jadi kendala adalah ketika nanti akan didistribusikan ke beberapa posko yang dibikin oleh warga sendiri atau ke beberapa warga yang mereka masih bertahan. Mengingat sampai hari ini air masih tetap menggenangi seminimalnya di bawah lutut, Adisti. Baik, terima kasih informasi jurnalis Kompas TV Dedi Zulkifli di Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali, Dedi. Saudara, Aceh Tamiang jadi salah satu wilayah di Aceh yang mengalami kerusakan terparah akibat banjir. Kami akan bahas soal perbaikan fasilitas dan percepatan bantuan untuk warga usai jeda. Hanya di Sapa Indonesia Pagi akhir pekan. Penanganan bencana di Aceh Tamiang, Aceh terus dilakukan. Pemerintah, TNI, Polri, tim relawan hingga warga saling bahu-membahu. Salah satu pemilik rumah makan di Aceh Tamiang yang biasa disapa Pak Pul membagikan bantuan kepada sejumlah warga. Di tempat usahanya yang kini luluh lantah tersapu banjir, Pak Pul membagikan beras, biskuit, teh, air mineral, dan kebutuhan lainnya. Warga pun mengaku senang dan sangat terbantu. Ini bantuan pribadi dari Pak Pul. Pak Pul ini orangnya sangat dermawan. Beliau sangat memperhatikan masyarakat setempat yang mana lagi kesusahan dengan kebanjiran ini. Maka Pak Pul berinisiatif ya kan memberi bantuan kepada masyarakat, bukan bantuan dari pemerintah tapi Pak Pul pribadi. Jumat siang, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf meninjau langsung ke lokasi terdampak sekaligus mengirimkan bantuan berupa makanan, obat-obatan, tenda hingga mendirikan dapur umum. Menteri Sosial bilang pemerintah akan terus berupaya menjangkau lokasi yang masih terisolasi untuk memberikan bantuan dan mengevakuasi warga. Kami dari Kementerian Sosial mengirim dukungan logistik dalam bentuk tenda, kasur, obat-obatan, dan juga makanan siap saji, menyelenggarakan dapur umum dan lain sebagainya. Tentu ini untuk paling tidak memberikan dukungan-dukungan. Kita terus berusaha untuk bisa menjangkau seluruh warga yang memang memerlukan bantuan logistik. Sementara pemulihan infrastruktur akan terus dilakukan dan setelah itu nanti akan ada asesmen ya, antara bupati dan seluruh stakeholder untuk memastikan dukungan-dukungan apa selanjutnya yang dibutuhkan dalam masa-masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Data dari Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh per 5 Desember 2025 sore tercatat sebanyak 322.289 kepala keluarga atau sekitar 1,4 juta jiwa di 18 kabupaten kota di Aceh, 229 kecamatan, 3.310 gampong terdampak bencana banjir. 371 orang meninggal dunia,
174 orang hilang, dan sekitar 780.000 orang mengungsi. Tim Liputan, Kompas TV. Data hingga Jumat kemarin, saudara, 371 orang meninggal dunia dan 174 orang hilang akibat bencana banjir di Provinsi Aceh. Pemerintah, relawan, dan warga saling bahu-membahu menangani banjir. Kemudian bagaimana distribusi bantuan, penanganan kesehatan, hingga evakuasi warga, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Kami akan bergabung bersama Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail, dari sambungan daring. Selamat pagi, Assalamualaikum, Pak Ismail. Selamat pagi, Bapak. Ya, Pak Ismail. Selamat pagi. Kami ingin update informasi terkait dengan jumlah korban yang ada di sana, Pak. Untuk korban meninggal dunia maupun yang masih dicari saat ini ada berapa, Pak? Korban yang meninggal dunia yang sebenarnya itu 52 orang, Pak. Itu sudah pasti sampai pagi ini. Kemudian kami lagi mencari evakuasi. Kemudian yang hilang itu belum terdata juga, Pak. Oke, kemudian untuk jumlah warga yang mengungsi ya, Pak, di Kabupaten Aceh Tamiang ada berapa, Pak? Orang yang mengungsi itu, Pak, itu lebih dari 70%, Pak, yang mengungsi. Karena seluruh wilayah Tamiang itu 95% itu tergenang banjir pada saat itu. Nah, pada saat ini walaupun orang tidak mengungsi lagi, masyarakat tidak mengungsi, tetapi masyarakat belum bisa pulang dan bertempat tinggal di rumahnya dikarenakan lumpur masih selutut kita, Pak. Lebih kurang ada 50 sampai 70 cm, Pak, dalam rumah warga. Masih ada genangan lumpur di sana. Kemudian Pak Ismail, untuk daerah yang terisolasi hingga hari ini masih ada berapa, Pak? Untuk daerah yang terisolasi, mudah-mudahan sudah hampir tuntas, Pak, karena semua pihak telah membantu untuk mengevakuasi daerah-daerah yang terisolasi. Namun pun demikian, kami tetap berupaya untuk terus menjemput atau menjenguk dan mengevakuasi masyarakat-masyarakat yang masih terisolasi. Kemudian bagaimana dengan akses, Pak? Akses untuk masuk maupun menuju ke wilayah di Aceh Tamiang, apakah sudah ada diperbaiki beberapa yang kemudian sempat putus beberapa waktu lalu? Akses jalan lintas itu sudah bagus, Pak. Sudah diperbaiki semuanya. Namun masih terkendala, masih ada kendaraan yang macet-macet dikarenakan masih ada masyarakat kita yang mengungsi di jalan, misalnya di pinggir-pinggir jalan, dikarenakan rumahnya sudah tidak ada lagi. Kemudian untuk akses ke kecamatan dan ke desa-desa, siapa? Ya, gimana, Pak, untuk akses ke kecamatan dan desa-desa, Pak? Untuk akses ke kecamatan dan desa-desa masih terkendala, Pak. Masih ada tumbangan pohon kayu dan sampah-sampah dan lumpur yang tergenang di jalan, sehingga akses ke desa-desa itu belum normal sebagaimana mestinya. Kemudian bagaimana dengan warga yang masih bertahan hingga saat ini mungkin di rumahnya atau di pengungsian? Bagaimana kebutuhan mereka, Pak? Mulai dari makanan, tempat tinggal, hingga mungkin sandang juga? Kebutuhan untuk makanan kita telah berupaya sebagai langkah darurat, Pak. Artinya kalau untuk ini hari mereka sudah mendapatkan makanan, dan juga kami mengucapkan terima kasih atas seluruh masyarakat elemen yang telah membantu kami, Pak. Intinya sudah kita bagikan walaupun belum memuaskan para pengungsi kita, Bapak. Tapi paling tidak kebutuhan dasar makanan ini sudah tersalurkan seperti itu. Lalu bagaimana dengan kesehatan, Pak, bagi pengungsi ataupun warga yang terdampak? Bagaimana kondisi mereka saat ini? Kesehatan sangat memprihatinkan, Pak. Dikarenakan rumah sakit kami lumpuh total. Rumah sakit kami seluruh peralatan medisnya itu habis, obat-obatan habis.
Dinas Kesehatan juga demikian, Pak. Puskesmas yang ada di seluruh Tamiang itu semua habis terendam banjir, Pak. Sehingga peralatan medis itu tidak ada yang bisa digunakan lagi. Begitu juga dengan tenaga medisnya, rata-rata itu semua kena musibah banjir, Bapak. Dari mulai tenaga yang medis. intinya masalah kesehatan kritis. Ya. Oke, baik. Dari tenaga medis sampai peralatan medis lumpuh total, Bapak. Baik, ini di Rumah Sakit Umum Daerah Muda Sedia ini juga masih belum bisa berfungsi optimal, Pak? Belum bisa, Pak, belum bisa berfungsi. Oke, kemudian dan Puskesmas juga belum bisa berfungsi, Bapak, sampai ini hari. Kemudian bagaimana dengan pasokan listrik, Pak, baik ke rumah-rumah warga maupun ke fasilitas umum seperti rumah sakit, apakah sudah mulai berangsur membaik atau seperti apa, Pak? Listrik belum, Pak, belum hidup. Bisa dikatakan masih seluruh Tamiang itu listrik padam. Seluruh Tamiang belum ada bantuan genset ataupun bantuan listrik dari PLN gitu, Pak? Belum, Pak, belum. Cuman yang ada untuk PDAM, ada dikasih bantuan genset, tetapi belum memadai juga. Untuk masyarakat masih padam total listriknya, Bapak. Baik. Dan kita sangat berharap PLN lebih cepat, walaupun sekarang mereka sudah bekerja optimal, Bapak. Baik. Kalau untuk pasokan air bersih bagaimana, Pak? Kemudian warga bisa memenuhi kebutuhan air bersih, apakah dengan mengandalkan bantuan air bersih dari sejumlah pihak? Air bersih juga masih rawan, Bapak. Sekarang masyarakat kami hanya bisa menikmati air bersih dari bantuan relawan-relawan yang menggunakan mobil tangki. Sedangkan PDAM masih mati total, Bapak, belum bisa difungsikan. Oke, PDAM, kemudian listrik untuk warga juga masih padam total. Kemudian Pak Ismail, ini kan ada yang bilang bahwa dampak bencana ini melebihi tsunami yang mungkin beberapa tahun lalu terjadi. Seperti apa memang, Pak, kondisinya jika bisa Anda gambarkan dibandingkan dengan kejadian di tahun 2004? Banjir tahun ini, Pak, memang yang tidak kita sangka. Kami melihatnya tidak ubah seperti tsunami di Banda Aceh. Karena rumah porak-poranda, rumah hanyut, motor, mobil bergentayangan, yang terbalik, yang dibawa arus dan sebagainya. Kemudian juga perumahan masyarakat ada yang hilang, Pak. Satu desa itu hilang total, yang satu desa. Kemudian rumah-rumah itu ribuan yang hanyut. Jadi kami beranggapan ataupun seperti tsunami lah, begitulah kira-kira banjir kali ini. Baik, kemudian untuk beberapa waktu lalu ini kan ada 3 kabupaten yang kemudian menyatakan tidak sanggup seperti itu, ada di PD Jaya, kemudian Aceh Tengah dan juga Aceh Selatan. Kalau dari Aceh Tamiang sendiri untuk pemerintah kabupaten seperti apa, Pak? Apa masih bisa sanggup untuk menangani banjir di sana? Ini. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pak Ismail. Kami pada prinsipnya, walaupun pahit, tetap kami berupaya untuk memaksimalkan kembali pemerintahan Tamiang ini. Ini merupakan tanggung jawab bagi kami sebagai kepala daerah. Kita tidak boleh lari dari kenyataan. Walaupun kita pahami yang bahwasanya seandainya kita membangun kembali infrastruktur melalui APBD, jauh dari kemungkinan, Bapak. Dikarenakan seluruh fasilitas kantor pemerintahan hancur, terendam air, semuanya, betul, mobilernya, komputer dan sebagainya. Begitu juga dengan infrastruktur. Ada jembatan 2, jembatan Sungai Tamiang itu yang kira-kira jembatannya itu melebihi 200 meter. Itu hanyut, Pak, 2 jembatan. Kemudian begitu juga infrastruktur jalan, sangat banyak yang hancur. Jadi pada prinsipnya walaupun berat, itu merupakan kewajiban bagi kami untuk memikirkan bagaimana Tamiang ini menjadi pulih kembali. Dan saya sangat berharap kepada seluruh masyarakat Aceh Tamiang
untuk bersabar dan sama-sama kita berdoa agar kiranya musibah ini cepat berlalu dan kedepannya kita mendapat solusi untuk membangun Tamiang yang lebih baik lagi. Tentunya tidak bisa sendirian Kabupaten Dan juga kami sangat berharap kerjasama antara pemerintah provinsi dan pusat untuk sama-sama kita membangun Aceh Tamiang ini. Begitu Bapak. Baik, tapi yang paling dibutuhkan oleh Kabupaten Aceh Tamiang bantuan dari pihak provinsi maupun pusat apa saja ya Pak? Putus. Pak Ismail? Bentar Pak, nggak dengar. Ya Pak Ismail, apa saja yang dibutuhkan oleh Kabupaten Aceh Tamiang, terutama dari provinsi maupun dari pusat, apa yang paling dibutuhkan? Pak Ismail, bisa dengar suara saya Pak dari studio? Baik, kami mengalami gangguan komunikasi, saudara, bersama dengan Wakil Bupati Aceh Tamiang. Tadi dari beberapa informasi yang disampaikan oleh Pak Ismail, Wakil Bupati Aceh Tamiang, bahwa pasokan listrik maupun juga air bersih masih belum mengalir, saudara. 70% warga juga masih mengungsi di sana. Dan total 52 orang meninggal dunia. Dari seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, saudara, ada 95% memang wilayah yang tergenang di sana. Tidak hanya rumah warga, bahkan satu desa ini juga disebutkan tadi hilang. Tidak tersisa satupun rumah di sana, saudara. Kemudian jembatan, infrastruktur, bahkan kantor pemerintahan lumpuh. Mereka tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya, saudara. Selain itu juga, saudara, untuk kesehatan masih belum pulih. Bahkan rumah sakit yang ada di sana, rumah sakit paling besar di Aceh Tamiang ini belum beroperasi karena tidak hanya alat-alatnya yang rusak, kemudian obat-obatan yang hanyut terbawa banjir, namun juga tenaga kesehatan yang memang masih terdampak banjir hingga saat ini sehingga tidak bisa memberikan layanan kesehatan. Kami kembali sapa Wakil Bupati Aceh Tamiang, Pak Ismail. Pak Ismail, sudah bisa mendengar suara kami, Pak? Baik, kami masih terus mencoba untuk memperbaiki komunikasi kami bersama Pak Ismail, saudara. Sekali lagi kami sampaikan bahwa di wilayah Aceh Tamiang ini kondisinya masih jauh dari kata kondusif. Karena lagi-lagi 70% warga masih mengungsi, bahkan tidak ada bantuan ataupun tidak ada warga yang kembali ke rumah mereka masing-masing karena memang rumah mereka masih tertutup lumpur dan juga tidak bisa ditinggali, saudara. Dan kami terus mencoba menghubungi Pak Ismail, saudara, namun sepertinya memang sinyal komunikasi kami di sana terganggu. Dan kami akan nanti lanjutkan kembali, saudara, informasi lainnya. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Kebijakan pemutihan atau program penghapusan sanksi denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB yang diterapkan oleh pemerintah disambut baik oleh masyarakat. Pemilik kendaraan bermotor wajib melaksanakan pembayaran pajak sebagai sumber pendapatan utama negara, daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyediaan fasilitas publik bagi kesejahteraan masyarakat. Sangat membantu sekali untuk terutama yang terlambat-lambat itu supaya dia semangat untuk memperpanjang pajak kendaraannya. Setahu saya sih untuk
kepentingan umum ya, fasilitas umum, perbaikan-perbaikan jalan raya yang untuk sifatnya untuk umum aja seperti itu. Untuk fasilitas umum nggak sih, terus jalan perbaikan jalan segala macam di Jakarta. Bagi fasilitas Jakarta udah mantep banget ya Mas. Tak hanya pemutihan, peningkatan kualitas samsat sangat berpengaruh bagi masyarakat agar dipermudah dalam proses pengurusan perpanjangan pajak. Maksudnya kalau birokrasinya dipersingkat, dibikin lebih simpel, dan kalaupun harus menunggu, fasilitasnya dibikin lebih nyaman, dan pelayanannya juga nyaman, informatif, gitu kan. Kayaknya kita sebagai wajib pajak nggak akan memilih jadi biro jasa, lebih baik mengurus sendiri, dan semangat untuk pergi ke Samsat. Program ini terbukti efektif dalam menggenjot pendapatan asli daerah karena menarik banyak wajib pajak yang menunggak untuk melunasi kewajibannya dalam periode waktu tertentu. Kembali di Sapa Indonesia Pagi. Setiap tahun, saudara, pemilik kendaraan bermotor wajib melaksanakan pembayaran pajak sebagai sumber pendapatan utama negara atau daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyediaan fasilitas publik bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, tapi untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan manfaat pajak tersebut, kita sudah bersama dengan pengamat kebijakan publik, Bapak Agus Pambagio. Selamat pagi, Pak Agus. Kabar sehat, Pak? Nah, Pak Agus, kita bicara soal pembayaran pajak tadi ya, karena setiap pemilik kendaraan bermotor wajib melaksanakan pembayaran pajak. Sebetulnya tapi Pak, pajak kendaraan bermotor yang selama ini sudah dibayar ke masyarakat sudah tepat belum sih Pak penggunaannya? Ya, soal penggunaan, definisi penggunaannya sih tepat, tapi pelaksanaannya kan. Nah, ini yang harus terus dimonitor dan terus disosialisasikan pada masyarakat bahwa apa yang kita bayarkan sebagai pajak itu memang digunakan untuk kepentingan kita semua. Kan penggunaannya sudah jelas itu. Untuk apa-apa saja, ya kan, untuk perawatan jalan, lampu dan sebagainya, termasuk kalau ada santunan segala macam itu masuk di situ. Oke, dalam praktiknya Pak, ada nggak sih Pak tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat dalam pelayanan pengutipan pajak kendaraan itu tadi, dan gimana pemerintah bisa memberikan solusi, bisa menanggapi hal tersebut? Ya, yang biasanya kan yang menjadi persoalan di pelayanan publik ini adalah ketepatan, kecepatan. Ya kan, terus juga keterbukaan berapa yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Nah, dulu itu kan kita banyak ribut, masih ada sih sekarang, tapi sudah berkurang lah, calo gitu ya. Jadi kan masyarakat kalau mau cepat ya pakai calo. Nah, saya tidak menyarankan lagi karena toh pemerintah sudah membuat peraturan baru dan sebagainya, lalu juga pengawasan di Samsat dan di mana harusnya kedua belah pihak, masyarakat lebih percaya kepada pengelola dana pajak itu di Samsat, tapi petugas juga percaya pada kita, jangan kita diperas, jangan kita dibohongi gitu loh. Artinya itu soal transparansi berarti kembali lagi Pak ya. Nah Pak Agus, dalam konteks tata kelola layanan publik, nah selama ini kalau misalnya kita melihat kan juga perkembangan teknologi semakin bertumbuh dan lain sebagainya, apa bisa Pak memanfaatkan kemajuan teknologi, salah satunya kan didukung juga seperti dengan adanya signal begitu untuk mendukung tata kelola itu tadi? Gini, Kita kan hidup semakin rumit ya, masyarakat semakin banyak, tuntutan makin banyak, jadi yang bisa membantu itu teknologi. Makanya digunakan teknologi itu untuk membantu masyarakat dipermudah. Ya kan, nah pendataan atau pembayaran pajak ini penting karena rentetannya panjang. Nanti kalau kita kan yang di Indonesia yang agak kacau balau itu identifikasi kendaraan itu karena diperjualbelikan. Ya kan, ada electronic registration identification, ERI singkatannya, itu digunakan nanti untuk proses selanjutnya, tilang. Kan sudah tidak ada lagi nanti polisi di jalan, ditilang. Nah, kalau data itu tidak sahih, tidak akurat, itu kan nanti bisa surat tilang dikirimnya ke tempat lain. Nah, itu satu. Kedua juga kalau tidak jelas, banyak kendaraan tidak bayar pajak. Kan nanti yang rugi banyak instansi, yang rugi Pemda rugi, Jasara Harja dengan urusan santunannya juga rugi dan seterusnya. Nah, mari kita dengan peraturan yang ada ini sama-sama kita tertib
sama-sama saling mendukung karena itu juga untuk kepentingan kita semua. Dengan signal itu tadi. Nah Pak, kalau bicara soal pembayaran pajak, kepatuhan masyarakat untuk bayar pajak, sekarang juga ada pemutihan Pak. Ini juga bisa dikatakan sebagai indikator utama keberhasilan nggak sih? Iya, itu insentif kan. Diputihkan tuh artinya tidak bayar. Tidak bayar pada sekarang misalnya gini, 2 tahun yang lalu saya nggak bayar pajak. Diputihkan, anggap lunas. Tapi tahun depan harus bayar. Ada salah persepsi, diputihkan terus gratis. Enggak. Putihkan itu yang utang itu dinolkan, tapi selanjutnya bayar. Nah, saya berharap ketika nanti masyarakat sudah taat, itu ada reward punishment buat masyarakat. Artinya apa? Kalau dia tidak bayar, tentu ada dendanya misalnya. Kalau dia rajin tepat membayar, tentu ada bonusnya. Saya tidak tahu apa. Apakah berupa vouchers, apakah berupa nanti dikreditkan ketika tahun depan dia mengurus ada diskon. Itu kan hal marketing gimmicks yang yang mudah dilakukan. Yang penting rohnya itu jadi dulu, yaitu saling percaya, tidak ada lagi hal-hal yang dulu merusak sistem itu sendiri sehingga merugikan tidak saja pada membayar pajak tetapi juga pengelolaannya dan juga publik pada umumnya. Oke, nah untuk menjaga supaya masyarakat bisa patuh itu seperti apa Pak? Mungkin ada PR kah begitu? Nah tentu, jadi si petugas samsatnya atau lantasnya itu juga harus jujur, harus baik. Makanya saya selalu katakan, oke, kalau ada pelanggaran, ini tapi belum diatur nih ada pelanggaran, kan ada dendanya. Nah itu dibagi untuk lantas di jalan supaya dia menambah ini dia semangat gitu ya, sisanya masuk ke Pemda. Nah itu belum tapi sebaiknya itu ada karena di beberapa negara itu dilakukan gitu. Oke, nah tadi Pak Agus juga sudah sedikit meng-highlight soal bagaimana masyarakat juga butuh nih yang namanya transparansi Pak. Nah, tapi gimana caranya supaya bisa menjaga dan juga meningkatkan tentunya kepercayaan publik, termasuk juga kalau ada masyarakat yang tidak percaya atau bahkan tidak puas dengan layanan Samsat ini seperti apa Pak? Ya tentu di Samsatnya atau dimanapun ada pengaduan, tapi sekali lagi masyarakat akan percaya ketika apa yang dia bayarkan itu digunakan dengan baik. Misalnya rambu-rambu di jalan bagus. Kemudian kalau ada kecelakaan langsung dalam hitungan jam atau menit bisa dilayani. Kemudian juga angkutan umumnya baik. Itu kan salah satu penghasilan dari pajak kendaraan itu digunakan untuk itu. Meskipun nanti ada hal-hal lain yang juga dimasukkan ke situ. Tapi kepatuhan masyarakat itu harus didukung dengan kepatuhan aparat. Kepatuhan sistem. Jadi masyarakat jangan nanti ada berita di media, oh uang ini disamsat, digelapkan buat apa, ketangkep apa gitu. Jangan itu. Karena kalau itu jadi kayak orang pajak kan. Pajak kita ternyata pegawai pajak korupsi. Itu kan lalu menghilangkan kepercayaan pada masyarakat. Nah itu dihilangkan, apalagi sekarang kalau pakai teknologi, semua bisa terlepas dari itu bisa dihack dan sebagainya. Tetapi tetap itu akan membantu baik samsat maupun pemilik kendaraan. Nah Pak, dari uang pajak yang diberikan oleh masyarakat ini kan akan kembali lagi tentunya untuk pembangunan, termasuk juga untuk sumbangan misalnya untuk kecelakaan salah satunya. Nah gimana Pak supaya, karena ada mungkin beberapa masyarakat yang merasa pengalamannya justru sulit untuk mengklaim dan lain sebagainya, ada tidak perbaikan? Ya itu diperbaiki juga. Jadi ketika klaim kan jasa raja biasanya yang pegang uangnya itu kan, ya dia langsung memberi santunan dan sebagainya. Tapi dari sisi lain, kan biasanya kalau kecelakaan ada laporan polisi, kalau dia tunggal dan sebagainya gitu. Nah itu harus dipermudah. Jangan itu laporan keluar tapi kita harus bayar. Pak Agus, apakah yang bisa dilakukan tentunya untuk dari segi pelayanan supaya masyarakat ini bisa dalam arti kata sadar, bisa taat untuk bisa bayar pajak? Ya itu, jadi kan dulu kan kita kalau ke bank, satpamnya kan cuek. Kalau sekarang kan buka pintu, selamat pagi, gitu-gitu. Itu hal kecil yang buat masyarakat itu, artinya dia mau mengurus sesuatu yang dia harus mengeluarkan uang tuh sudah disambut dengan baik gitu. Nah itu tinggal dicari caranya kan. Banyaklah ahli-ahli itu yang bisa disuruh melatih si orang di samsatnya atau di mana supaya itu bisa berjalan dan masyarakat bisa percaya. Yang penting jangan ada lagi penggelapan dana-dana, ya, jangan lagi rambu-rambu tidak terawat. Yuk kita bayar. Kalau ini dan yang lebih penting lagi sekarang, dulu itu kan kalau kita jual mobil kan balik namanya mahal. Sekarang ini sudah tidak, balik namanya bayar pajak itu cuma sekali aja.
Kalau itu sudah nggak tinggal lapor, tapi Berarti bisa dikatakan gini Pak, dari masyarakat soal bagaimana dikembalikan laginya itu dari segi fasilitas dan sebagainya. Supaya bisa gampang Pak, apakah mungkin perlu juga koordinasi atau juga kerjasama dengan pihak-pihak lain supaya masyarakat bisa gampang bayar pajak? ya bisa saja, itu kan itu semacam untuk pelayanan. Misalnya ya kayak dulu kereta api, memang begitu jelek, tapi setelah kerjasama itu bisa lebih baik, dan harusnya pelayanan Samsat atau pemerintah daerah itu naik gitu. Oke, harapannya tentu lagi-lagi soal bagaimana awareness kesadaran masyarakat ya Pak ya untuk bisa. Masyarakat juga jangan, karena masyarakat kita tuh cenderung cheatingnya tinggi. Oke, ada aja celahnya Pak. Ada. Jadi jangan dikasih kesempatan, karena itu kita perbaiki sama-sama, mumpung sudah ada aturannya, yuk kita bayar sekali lagi. Pemutihan itu adalah untuk yang lalu. Sekarang harus tetap bayar. Oke, jadi tidak hanya perbaikannya dari sisi kepatuhan masyarakat, tapi juga dari petugas. Nah, sekarang ada pemutihan juga bisa dimanfaatkan ya Pak ya. Ke depan harapannya bisa lebih taat, lebih tertib. Oke, ke depannya harus bayar ya Pak ya, harus dipastikan itu. Iya, harus pastikan. Kalau nanti pendapatan instansi yang itu nggak dapat duitnya. Harus bisa disiplin, karena kembali lagi untuk bisa pembangunan dan juga bisa kembali lagi jadi fasilitas untuk masyarakat. Terima kasih pengamat kebijakan publik Pak Agus Pambagio sudah bersama di Kompas TV. Sehat selalu Pak Agus. Terima kasih Okta. Ya saudara, sampai Indonesia Pagi akan kami lanjutkan usai jeda, jadi tetap bersama kami. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berjanji akan mencabut izin pengelolaan hutan terhadap 20 perusahaan yang diduga menjadi penyebab banjir dan longsor di Sumatera. Namun pencabutan izin menunggu persetujuan Presiden Prabowo. Informasinya sesaat lagi. Didukung oleh Sumatera Utara yang diduga berkontribusi menyebabkan banjir. Ia memastikan penegakan hukum terhadap 12 perusahaan itu segera dilakukan. Kami, Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden, akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk, lebih kurang seluas 750.000 hektar di seluruh Indonesia, termasuk di 3 provinsi terdampak. Nama perusahaannya, luasan persisnya saya tidak bisa laporkan pada saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu. Soal PLTA Batang Toru segala macam tadi saya sudah katakan, Pak Rajib, kami sudah mengidentifikasi, saya tidak bisa sampaikan di forum ini apa saja, tapi sudah ada lebih kurang 12 subjek hukum perusahaan yang teridentifikasi, diduga melakukan pelanggaran, dan hari ini dari kemarin sebenarnya Polhut kami sudah ada di lapangan, dan saya kira 1-2 hari ini akan ada hasil yang bisa kita rilis kepada publik dan juga kepada Komisi 4 tentunya. Sementara itu, Saudara Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo memastikan bahwa Barreskrim Polri telah membentuk tim penyelidik untuk mengusut aktivitas penebangan liar yang diduga kuat turut memicu bencana banjir dan longsor di Sumatera. Saat berada di Padang, Sumatera Barat, Saudara Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan tim penyelidik khusus ini sudah mulai bekerja. Tim ini menurutnya sudah mengumpulkan bukti, menelusuri rantai distribusi kayu ilegal dan mengidentifikasi dalang di balik praktik penebangan liar. Agar investigasi berjalan terstruktur dan berbasis data lapangan, tim khusus yang dibentuk akan berkoordinasi dengan Polda setempat dalam penyelidikan. Ya, untuk Barreskrim sudah bentuk tim. Ya, sudah bentuk tim. Barreskrim nanti tentunya akan berkolaborasi dengan Polda Sumatera Barat untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan terkait kasus itu. Saudara, landasan udara Sultan Iskandar Muda Aceh, seperti yang kita tahu, menjadi tempat awal untuk mendistribusikan bantuan yang dikirim melalui udara. Dan proses pengiriman bantuan, Saudara, nantinya akan dilanjutkan dengan menggunakan helikopter ke wilayah terdampak yang masih terisolasi. Seperti apa proses pengiriman bantuan? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Mustajab, melaporkan langsung dari landasan udara Sultan Iskandar Muda Aceh. Selamat pagi Mustajab. Mustajab, bisa Anda informasikan bantuan apa saja
yang sudah tiba di landasan udara di Aceh saat ini di Iskandar Muda, dan seperti apa mekanisme pendistribusian bantuan di sana? Ya, Adisti dan juga saudara, betul, Lanut Sultan Iskandar Muda menjadi tempat distribusi bantuan kepada masyarakat korban banjir di Aceh. Dan disinilah koordinasi pengiriman bantuan dilakukan oleh tim penanganan bencana banjir Aceh. Seluruh bantuan dari pemerintah, dari lembaga maupun masyarakat itu dikumpulkan di home base Lanut Sultan Iskandar Muda ini, yang kemudian didistribusikan langsung kepada masyarakat korban bencana banjir. Nah, aktivitas pengiriman bantuan logistik untuk para pengungsi korban banjir Aceh ini dilakukan melalui 3 cara, yaitu yang pertama udara. Bila helikopter itu akan mengangkut bantuan untuk korban banjir di wilayah yang terisolasi seperti di Aceh Tengah, kemudian di Aceh Tamiang, Aceh Utara, di Bener Meriah, Takengon. Ini menggunakan helikopter di tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh transportasi darat yang terputus sejauh ini. Dan ini dilakukan oleh awak atau menggunakan helikopter. Demikian juga dengan pesawat-pesawat berbadan kecil yang bisa mengakses ke beberapa bandara yang ada di wilayah terdampak banjir seperti di Bener Meriah. Dan distribusi ini dilakukan memang setiap hari, bahkan hampir 20 sorti per hari pengangkutan atau pengiriman bantuan ini yang langsung didistribusikan ke masyarakat korban banjir di Aceh. Kemudian lewat jalur darat ini juga dilakukan di wilayah-wilayah yang bisa diakses melalui jalur darat. Di sini sejumlah truk juga setiap hari tersedia di sini, standby di Lanut, yang akan mengangkut bantuan ini dibawa melalui jalur darat. Kemudian truk yang terparkir untuk mengangkut bantuan di sini juga diangkut ke pelabuhan Ulele, karena bantuan juga menggunakan pelabuhan laut melalui kapal cepat yang diberikan kepada korban melalui pelabuhan Ulele Banda Aceh sampai ke Kabupaten Langsa. Jadi ini dilakukan secara simultan terus setiap hari, bergerak terus, bantuan dari masyarakat, dari pemerintah, dari lembaga kemanusiaan, dan dari manapun yang terkumpul di sini setiap hari terus bergerak tanpa henti memastikan bahwa korban atau para pengungsi korban banjir di Aceh ini mendapatkan bantuan logistik yang cepat dan tepat, semuanya diatur dari satu koordinasi di Lanut Sultan Iskandar Muda ini, Adisti. Oke, Mustajab, ini kan kita tahu Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda Aceh ini tentu jadi tempat awal untuk kemudian mendistribusikan bantuan yang tadi Anda sebutkan, selanjutnya dikirim melalui helikopter dan juga didistribusikan juga jalur darat. Bisa gambarkan kepada kami di belakang Anda ini bantuan apa saja yang kemudian sudah di drop off dari untuk nantinya akan didistribusikan ke wilayah-wilayah terdampak, bantuan seperti makanan atau kemudian ada bantuan lainnya di sana juga, Mustajab? Ya, betul. Jadi jumlah logistik atau sejumlah logistik yang dibutuhkan oleh para pengungsi yang paling utama tentu saja adalah sembako, kemudian makanan siap saji, minuman, dan kebutuhan-kebutuhan penting lainnya seperti popok bayi, kemudian selimut, dan perlengkapan-perlengkapan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat sana. Genset, kemudian perangkat telekomunikasi juga ada di sini, terdistribusi dengan baik kepada para pengungsi. Tetapi bantuan-bantuan ini memang seperti makanan-makanan ringan untuk anak-anak, susu bayi, kemudian popok bayi, kebutuhan sembako, beras, dan sebagainya, ada di sini semua dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para pengungsi di Aceh ini. Jadi setiap hari memang diutamakan, terutama di daerah-daerah yang pedalaman seperti yang di Aceh Timur, Aceh Utara, Gayo Luwes, Aceh Tengah, yang masih terisolir sementara ini, bahan makanan, kebutuhan selimut, kebutuhan kesehatan, obat-obatan, ya obat-obatan juga terutama yang
didistribusikan dari sini sebagai kebutuhan mendasar bagi para pengungsi, selain makanan, obat-obatan, dan juga perangkat-perangkat lain yang dibutuhkan oleh para pengungsi, Adisti. Ya. Baik, jurnalis Kompas TV Mustajab melaporkan langsung dari Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda Aceh yang kita tahu jadi tempat awal untuk mendistribusikan bantuan. Terima kasih informasinya Mustajab, selamat bertugas kembali. Saudara, kita ke informasi lainnya. Saudara, kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan kesehatan terus meningkat di berbagai daerah. Di Jawa Tengah, komitmen pemerintah dalam mendekatkan layanan medis terlihat melalui program dokter spesialis keliling atau SPELING yang mendapat apresiasi tinggi dari warga. Di tengah upaya nasional memperbaiki akses dan kualitas layanan kesehatan, kebutuhan masyarakat akan pelayanan medis yang mudah dijangkau terus meningkat. Sejumlah survei menunjukkan masyarakat di berbagai daerah menilai pentingnya pemerintah hadir lebih dekat dalam layanan kesehatan dasar maupun spesialis. Di antara daerah yang mendapat perhatian, Jawa Tengah muncul sebagai salah satu provinsi dengan komitmen kuat dalam mendekatkan layanan kesehatan untuk masyarakat. Program dokter spesialis keliling atau SPELING menjadi salah satu inovasi utama yang dilaksanakan. Lewat program ini, tim dokter spesialis dari berbagai rumah sakit didatangkan ke desa-desa untuk memberikan screening, konsultasi, hingga rujukan. Survei Litbang Kompas mencatat 95,8% warga Jawa Tengah menginginkan program SPELING dilanjutkan. Program ini telah menjangkau lebih dari 80.000 warga dan terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis nasional. Program spesialis keliling ini sangat bagus bagi kami, masyarakat tadi, karena bisa mengetahui kondisi yang tercepat, kondisi badan yang tercepat oleh spesialis, dan mereka merasa tertolong sekali. Karena atensi pada spesialis tinggi sekali, jadi ini tadi memang pada angkat jempol untuk program spesialis keliling ini. Layanan dokter spesialis keliling menghadirkan kemudahan baru bagi warga. Pemeriksaan kesehatan yang sebelumnya harus ditempuh jauh hingga ke kota, kini bisa dilakukan lebih dekat dan terjangkau. Oh, sangat sekali, bermanfaat sekali. Kadang kan kita kan kalau biaya sepuh-sepuh kan nggak bisa cek kesehatan kalau mau ke kota. Dengan adanya ini sangat bermanfaat sekali. Keberhasilan program SPELING membuktikan pentingnya kolaborasi pemerintah dan rumah sakit dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata. Dengan capaian tertinggi nasional, Jawa Tengah menjadi salah satu contoh dalam menghadirkan pelayanan kesehatan paripurna hingga ke pelosok desa. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan banyak keluarga Indonesia, salah satu perusahaan jasa keuangan internasional memperkenalkan produk asuransi dengan manfaat tunai yang ditawarkan sejak tahun pertama. Produk ini ditujukan untuk membantu keluarga menjaga kebutuhan hari ini sekaligus merencanakan masa depan. Berdasarkan riset terbaru yang dilakukan oleh Sun Life Indonesia, yang merupakan salah satu perusahaan jasa keuangan internasional, menunjukkan sebagian besar keluarga merasakan tekanan biaya hidup dan tidak sedikit yang belum mempunyai rencana keuangan lebih dari 12 bulan ke depan. Menjawab akan kondisi itu, produk Si Super hadir sebagai solusi perlindungan jangka panjang dengan 3 pilihan rencana, yakni Super Start, Super Growth, dan Super Maxima. Ketiganya menawarkan beragam manfaat yang dapat membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan jangka menengah hingga jangka panjang. Ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa kita ingin menawarkan solusi finansial yang tadi aman, fleksibel, mudah gitu ya. Ya, yang pertama tadi ya, bahwa ada kesenjangan antara orang yang sudah tahu, know dengan action. Jadi inklusinya masih sangat rendah, 12%. Itu yang kita harapkan dengan produk ini kita bisa menjangkau lebih banyak masyarakat sehingga inklusi asuransi jiwa makin meningkat. Produk asuransi itu tidak hanya pada saat sudah mapan saja, jadi bisa dimulai pada saat kapanpun, bahkan pada saat muda pun dengan income yang terbatas pun bisa gitu. Ya, jadi ini satu boleh bilang breakthrough ya untuk mengenai produk asuransi jiwa yang bisa menerima sampai usia 80 dan bisa menerima segala kondisi kesehatan masyarakat.
Perusahaan jasa keuangan ini menegaskan produk ini dibangun pada 3 pilar, yakni kemudahan akses, fleksibilitas pilihan, dan keamanan proteksi. Selain itu, mereka juga memperkuat jaringan agen bersertifikat untuk menjangkau keluarga di berbagai daerah. Diharapkan dengan hadirnya produk ini dapat membantu keluarga Indonesia membangun ketahanan finansial secara bertahap, sekaligus mampu meningkatkan inklusi keuangan nasional. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Jogja Netpack Asian Film Festival atau JAFF kembali digelar pada 29 November hingga 6 Desember 2025. Di ajang itu, saudara, Netflix mengumumkan 3 film terbarunya yang diadaptasi dari novel karya D. Lestari. Sejak 29 November hingga 6 Desember 2025, Jogja Netpack Asian Film Festival atau JAFF kembali digelar. Ajang tahunan ini mempertemukan pegiat industri film, mulai dari pemerintah, produsen, distributor, artis, dan penikmat film. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha mengapresiasi penyelenggaraan JAFF yang telah berlangsung selama 20 tahun. Menteri Ekonomi Kreatif bilang, pemerintah akan terus mendukung JAFF karena terbukti berdampak positif terhadap industri film nasional. Ya, kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh JAF Festival selama 20 tahun dan JAF Content Market 2 tahun, ini tahun kedua, JAF Market ini tahun kedua, dan ini merupakan platform yang sangat membantu ekosistem film nasional, apakah itu film, animasi maupun series. Nah, Kementerian Ekonomi Kreatif tentu ingin sekali mendukung agar IP event seperti ini, begitu juga dengan ekosistemnya bisa semakin besar. Gitu. Memanfaatkan ajang JAFF 2025, Netflix sebagai salah satu distributor film berplatform digital resmi mengumumkan 3 film terbarunya yang diadaptasi dari novel karya Dewi Lestari atau yang biasa disapa D. Lestari. Ketiga film itu adalah Rapi Jali, Aroma Karsa, dan Perahu Kertas. Jadi saat pertama kali ditawarin untuk menyutradarai novel ini, saya tahu skala dan beban yang harus dilakukan, tantangan yang harus dilakukan dalam produksinya nanti juga secara kreatif dan juga secara produksi. Surprise juga, dan juga ini sebuah tanggung jawab yang besar juga gitu, karena aku melihat bagaimana visi dari Netflix dan Starvision juga selaku production house ingin memberikan kesempatan yang terbaik untuk cerita ini tampil di format series gitu. Berbeda dengan Rapi Jali dan Aroma Karsa, pihak Netflix dan D. Lestari selaku penulis novel hingga kini masih merahasiakan nama sutradara yang dipercaya menggarap film Perahu Kertas. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Saudara, usai jeda, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan berita kemeriahan jelang Natal. Jadi tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Kita tiba di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi, saudara. Menyambut Natal tahun ini, sebuah pohon Natal terapung diresmikan di Rio de Janeiro, Brazil. Tak hanya itu, pohon ini juga dihiasi lampu warna-warni yang menghidupkan suasana malam. Pohon Natal terapung diresmikan di pantai Botafogo, Rio de Janeiro, Brazil. Lebih dari 2,3 juta lampu LED terpasang pada struktur setinggi 80 meter ini. Acara peresmian dimeriahkan pertunjukan kembang api dengan latar belakang Gunung Sugarloaf serta patung Kristus Panemus. Instalasi pohon Natal ini menjadi landmark musiman yang meningkatkan jumlah turis secara signifikan. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Indonesia Pagi hari ini. Saya Adisti Larasati. Dan saya Brema Natenaya undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.